Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan buku Wudu Nabi. Di pertemuan yang lalu kita bahas tentang mashul khuffain. Apa ini mashul khuffain? Mengusap khuf, kemudian sepatu, juga kaos kaki. Kita sudah bahas tentang adillahnya, dalil-dalil yang melandasinya. Kemudian kita bahas tentang hukumnya. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang syarat-syaratnya. Malam hari ini kita akan bahas pembatalnya. Pembatal-pembatal mengusap khuf. Di buku yang kita pelajari ada di halaman 68, dan untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan bukunya. Silakan yang lain menyimak bukunya. Hal-hal yang membatalkan khuf, sepatu, dan kaos kaki. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan pengusapan khuf, yaitu yang pertama, berhadas besar. Hadas besar mengharuskan seorang mandi junub, tidak boleh sekedar mengusap khuf. Demikian pula wanita yang suci dari haid dan juga nifas. Taufan bin Asal radhiyallahu anhu bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna sufran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami jika kami dalam kondisi safar untuk tidak melepas khuf selama 3 hari 3 malam kecuali karena mandi junub, dan kami tidak perlu melepasnya karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tabrani, Ibnu Khuzaimah, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Yang kedua, habis durasi maksimal yang ditentukan oleh syariat, yaitu 1 hari 1 malam untuk orang mukim dan 3 hari 3 malam untuk musafir. Jika habis durasi maksimal tersebut, maka sebelum berwudu, khuf harus dilepas dan kaki harus dicuci. Telah berlalu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan jangka waktu untuk musaf khuf adalah 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Terus. Yang ketiga, melepas khuf dan berhadas sebelum sempat memakainya kembali. Karena dalam kondisi demikian, jika ia mengenakan khuf agar bisa mengusapnya, berarti ia mengusap dalam kondisi belum suci, atau lihat syarat pertama mengusap khuf. Yang keempat, melepas khuf setelah mengusapnya, yaitu menurut sebagian ulama. Ya. Perhatikan di papan tulis saya tuliskan nawaqid, itu artinya pembatal-pembatalnya. Kita dikatakan tidak bisa lagi mengusap khuf, ya, artinya harus cuci kaki seperti biasa. Batal usap khuf itu artinya tidak boleh diusap, melainkan apa? Cuci kakinya. Jadi si alas kaki berupa khuf, kaos kaki, sepatu, itu semua harus dilepas dan kakinya dicuci seperti biasa. Apa saja pembatalnya? Yang pertama, hadas besar. Teman-teman bisa lihat kembali syarat bolehnya mengusap khuf nomor yang itu loh, yang hanya untuk hadas kecil. Nomor 2.
Di halaman berapa itu? 64. Bahwa mushaf khuf hanya berlaku untuk hadas kecil. Maka kalau hadas besar tidak boleh usap khuf, melainkan kakinya harus dicuci seperti biasa. Karena juga orang hadas besar itu kewajibannya bukan hanya wudu, tetapi apa? Mandi. Karena dia mandi, tak mungkin dia mandi dalam kondisi pakai sepatu. Maka sepatunya harus dilepas, lalu mandi seperti biasa dan kakinya harus kena air. Seperti hadas besar bagi wanita yang haid dan nifas. Kalau ada wanita yang haid dan nifas kemudian bersih, suci, maka dia tidak boleh mandi dari haid dan nifasnya dalam kondisi kaos kakinya atau sepatunya tidak dicopot. Alas kaki harus dicopot dan kaki harus dicuci seperti biasa. Saya kira ini nggak usah panjang lebar, insya Allah paham. Karena juga tidak mungkin antum mandi junub pakai sepatu, itu tidak mungkin. Iya atau tidak? Kalau ada yang berkata, enggak juga Ustaz, saya itu sakit, jadi saya harus pakai sepatu atau harus pakai kaos kaki. Sakit apa antum? Saya di opname di rumah sakit, ini aja selangnya masih terpasang. Tadi malam waktu tidur mimpi basah, berarti hadas? Mimpi basah dia hadas besar. Gimana nih Ustaz? Saya mau mandi tapi saya pakai kaos kaki. Gimana teman-teman? Ada yang pernah mengalami? Opname di rumah sakit, mimpi basah. Ada yang pernah? Bagaimana kalau seperti itu kejadiannya? Kalau memang dia masih mampu mandi, maka dia wajib mandi. Bagaimana dengan infusnya? Bawa tiangnya. Kebayang enggak bawa tiangnya ke dalam kamar mandi? Bisa atau tidak? Bisa. Saya sendiri juga pernah. Waktu saya opname, kalau tidak salah opname usus buntu, kita ke kamar mandi tetap bawa tiangnya kita geret gini. Ya, kemudian kita di kamar mandi ya bawa tiang. Adapun nanti di tangan ini ada bagian kecil berupa perban, nanti perbannya diusap, sedangkan yang lain badannya semua mandi sebagaimana biasa. Kecuali kalau dia bilang, Ustadz saya ini diinfus, saya tidak bisa mandi bukan karena soal infusnya, saya tidak bisa mandi karena badan saya demam tinggi. Oh kalau seperti itu antum tidak usah mandi, tapi apa? Tayamum. Kalau tayamum tidak ada urusannya sama kaki. Tayamum urusannya cuma sama wajah, satu lagi punggung tangan. Kita tidak permasalahkan soal alas kaki kalau antum tayamum. Karena tayamum tidak ada hubungan sama kaki. Pembatal yang kedua adalah habis masa atau durasi maksimal. Sudah dijelaskan dari syarat yang syarat yang berapa? Yang ketiga. Karena ini kebalikan dari syarat. Syarat yang ketiga di halaman 65. Untuk orang mukim berapa maksimalnya? 1 hari 1 malam alias 24 jam. Soal bagaimana menghitung 24 jam itu sudah di pembahasannya. Ada di catatan kaki nomor 42. Tidak mungkin saya ulang lagi, teman-teman yang minggu lalu tidak hadir berarti teman-teman bisa menyimak lewat YouTube atau Facebook Muflih Safitr Official. Sudah ada tayang videonya tadi pagi dan teman-teman bisa nyimak bagaimana ikhtilaf ulama tentang bagaimana cara menghitung 24 jam itu. Jangan lupa kalau nonton apa? Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Adapun untuk musafir, berapa durasi maksimalnya untuk dia? 3 hari, 3 malam. Atau berapa jam? 24 kali 3, berapa itu? 72 jam. Bagaimana cara menghitung 72 jam? Kembali kepada ikhtilaf di halaman 65. Saya perjelas. Maka kalau ada seorang mukim, dia menghitung 24 jam sudah habis, lepas dari ikhtilaf bagaimana cara menghitungnya, anggap saja dia pakai pendapat yang kedua.
Dia pakai pendapat yang minggu lalu saya contohkan jam 10. Sekarang jam 10 pagi esok harinya berarti kan sudah selesai 24 jam. Begitu datang waktu zuhur sudah tidak bisa? Sudah tidak bisa? Usap khuf. Harus apa? Cuci kaki. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman, saya ingin kalau misalnya saya bertanya, antum jawab betul-betul jawab gitu, kedengaran suaranya. Saya terinspirasi dari kajiannya Syekh Utsaimin. Dalam sudah 2 minggu ini kita bahas kajian usul tafsir karya Syekh Utsaimin. Saya waktu menerjemahkan biografinya, Masya Allah, Syekh Utsaimin itu disenangi kajiannya oleh para murid-muridnya karena Syekh itu suka nanya. Jadi ada dialog gitu. Kelebihannya adalah murid-muridnya kalau ditanya itu ramai menjawabnya meskipun salah. Gitu. Nah, Syekh tanya, ayo gimana? Jadi kita kalau dengerin audionya Syekh Utsaimin, itu kadang banyak kita dengerin percakapan antara beliau dengan murid-muridnya, meskipun kadang-kadang ada yang disalahkan sama beliau. Oke, lanjut. Maka kalau seandainya dia sudah lebih dari 24 jam, maka misalnya zuhur besok harinya, dia sudah harus cuci kaki dan tidak boleh lagi musaf. Begitu juga musafir. Di sini ada catatan kaki, coba dibaca. Di halaman 68. Ada catatan kaki yang penting tentang bagaimana kalau seorang musafir berubah jadi mukim atau seorang mukim berubah jadi musafir. Silakan. Catatan kaki nomor 46. Jika seseorang mengusap khuf saat mukim lalu ia safar, maka sebagian ulama mengatakan ia boleh mengusapnya 3 hari 3 malam. Ya. Jika seorang mengusap khuf waktu masih status mukim, misalnya jam 10 pagi, kemudian dia safar, misalnya naik pesawat ke Jakarta jam 12. Oke? Maka sebagian ulama mengatakan meskipun waktu musafnya dia mukim, karena dia berubah jadi musafir, maka haknya seperti musafir. Haknya musafir berapa? 3 hari 3 malam. Lanjut. Sebagian ulama lain mengatakan ia hanya boleh mengusapnya sampai selesai hitungan sehari semalam, lalu membuka khuf dan mencuci kaki. Sebagian ulama yang lain mengatakan lantaran dia waktu pakai khuf statusnya mukim, maka haknya seperti mukim, meskipun sedang safar. Jadi bagaimana? Dia hanya bisa dapat 1 hari 1 malam. Kalau sudah lebih 1 hari 1 malam atau 24 jam, maka dia sudah harus buka khufnya dan harus cuci kaki seperti biasa. Ini mukim jadi musafir. Selanjutnya. Lalu untuk musafir yang safar sehari semalam atau lebih lalu pulang, maka ia harus melepas khuf dan mencuci kaki setelah pulang karena lebih dari durasi maksimal untuk orang mukim. Ya. Adapun sebaliknya, orang musafir berubah jadi mukim. Misalnya waktu dia safar, dia sempat mengusap khuf dan terpenuhi syarat-syarat mengusap khuf yang 9, ya, yang minggu lalu. Maka kalau dia memang sudah safar sehari semalam, bahkan lebih, maka begitu dia pulang, maka dia tidak boleh lagi mengusap khuf. Karena berubah jadi mukim, dan status mukim jatahnya berapa? 1 hari 1 malam. Maka tidak boleh lanjut mengusap khuf. Tidak boleh bilang, oh tadi kan saya waktu pakainya di Jakarta, masa saya tidak boleh lanjut lagi di Balikpapan? Tergantung, ya, karena antum sudah menggunakan 1 hari 1 malam, bahkan lebih, maka antum sudah harus berubah jadi seperti mukim. Selanjutnya. Lalu jika ia safar kurang dari sehari semalam, maka ia masih bisa mengusap khuf hingga selesai hitungan sehari semalam. Ya. Lihat juga Shahih Fiqh Sunnah halaman 152. Kalau musafir ini safarnya tidak sampai 24 jam. Misalnya ke Jakarta hanya untuk ngantar orang tua. Dia berangkat jam 6 subuh. Karena orang tuanya mau masuk rumah sakit. Sudah janjian di sana mau pasang ring. Nanti begitu sampai di Jakarta, saudaranya yang mengantar ke rumah sakit. Berangkat dia jam 6 subuh, terbang. Sampai di sana jam berapa? Jam 7.
Jam 7 kan 2 jam mundur sejam. Ya, jam 7. Kemudian dia ke rumah sakit, ketemu sama keluarganya. Selesai urusan misalnya jam 12. Kemudian dia ambil pesawat jam 4 sore. Berapa? Jam 4 sore. Berarti baru berapa tuh? 6 tambah 4. Baru 10 jam. Kemudian ketika dia pulang, maka dia boleh lanjut mengusap khuf sampai batas 24 jam. Masih ada jatah 14 jam. Lihat Sahih Fiqh Sunnah halaman 152 kalau ingin lihat detail tentang hal ini. Baik. Kita lanjut ke pembatal yang ketiga. Dia melepas khuf atau alas kakinya dan tidak sempat dipakai tiba-tiba. Enggak juga tiba-tiba sih. Belum sempat dipakai kedulu apa ya bahasanya? Keduluan. Apa namanya? Dia melesap khuf dan tidak sempat dipakai khufnya atau alas kakinya, keburu hadas. Coba diulang nomor 3. Apa bahasanya di situ? Poin ketiga, melepas khuf dan berhadas sebelum sempat memakainya kembali. Ya, melepas khuf dan keburu hadas sebelum sempat dipakai lagi. Contoh. Contoh ceritanya ini dia wudhu. Karena dia berencana mau pakai khuf dan pengennya nanti pas zuhur usap khuf. Sekarang dia wudhu. Setelah wudhu, jawab teman-teman. Setelah wudhu dia ngapain? Pakai apanya? Khuf atau sepatunya atau kaos kakinya. Setelah dipakai, tiba-tiba dilepas. Antum pernah nggak? Habis pakai sepatu malah dilepas? Pernah. Misalnya apa? Ada batunya. Iya tidak? Antum pakai sepatu, sudah dipakai, udah ini pas berdiri, lah ada batunya. Nggak mungkin antum biarkan. Apa yang antum lakukan? Dilepas. Contoh yang lain misalnya ternyata ada binatang. Misalnya semut, ternyata di dalam banyak semut. Nggak tahu kenapa dia bersarang di situ. Begitu antum pakai, gatal kaki antum semua karena digigiti semut. Apa yang dilakukan? Nggak mungkin nggak dilepas. Pasti dilepas karena misalnya ada binatang. Setelah dilepas, tiba-tiba ada. Misalnya buang angin. Baru dilepas, tiba-tiba buang angin. Kalau sudah buang angin, berarti seandainya antum pakai lagi, berarti antum pakai dalam kondisi tidak memenuhi syarat yang pertama. Coba lihat syarat pertama. Syarat nomor 1 apa? Halaman berapa? Halaman 44. Apa bunyinya? Nomor 1. Khuf dipakai dalam kondisi sudah bersuci terlebih dahulu, baru boleh usap khuf. Tapi kalau kita pakai dalam kondisi tadi sudah terlanjur buang angin alias sudah hadas, maka kalau dipakai berarti tidak memenuhi syarat 1. Kalau tidak memenuhi syarat 1, berarti kalau nanti antum mau langsung wudhu dan usap kaos kaki atau usap khufnya, status wudhunya apa? Tidak apa teman-teman? Tidak sah. Maka kita katakan antum batal usap khufnya dan antum harus cuci kaki. Bisa dipahami? Syarat yang keempat. Apa tadi syarat yang keempat? Melepas khuf setelah mengusapnya. Menurut sebagian ulama. Melepas setelah diusap. Tapi saya berikan dalam kurung kalau tidak salah. Dalam kurungnya menurut sebagian ulama. Artinya di situ ada ikhtilaf. Kembali kepada syarat yang nomor berapa ya minggu lalu? Syarat yang nomor
Melepas setelah diusap, ini bisa dilihat keterangannya di syarat nomor 9. Di syarat nomor 9, apa katanya? Tidak melepas khuf setelah diusap. Tetapi ada perbedaan pendapat. Minggu lalu sudah ya. Coba sebutkan kembali apa 4 pendapat ulama. 4 pendapat ulama jika dilepas setelah diusap. Contohnya orang ikut-ikutan mengusap sepatu, begitu masuk masjid sepatunya dilepas. Ada 4 pendapat minggu lalu. Pendapat pertama, wajib wudu lagi dari awal. Pendapat kedua, hanya cuci kaki saja. Pendapat ketiga, jika pemisah lama, maka wudu lagi dari awal. Jika pemisahnya baru sebentar, maka cuma cuci kaki. Pendapat keempat, wudunya tetap sah. Artinya tidak usah diulang. Tetapi pendapat yang keempat ini wallahu alam salah. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah pendapat pertama. Ini pendapat jumhur. Ada keterangan nggak di catatan kaki? Gak ada ya? 47. Coba lihat catatan kaki 47. Di halaman 69. Catatan kaki nomor 47. Telah disebutkan dalam catatan kaki sebelumnya tentang ikhtilaf ulama dalam masalah apakah melepas khuf setelah mengusapnya membatalkan wudu. Ya. Sudah berlalu di catatan kaki pada syarat nomor 9 tentang ikhtilaf ulama apakah jika orang itu sudah mengusap khuf lalu dilepasnya itu membatalkan wudunya. Dan ada 4 pendapat ulama yang saya tulis di papan tulis. Oh ya, saya lupa memberi informasi bahwa kajian disiarkan di YouTube dan Facebook dan ada kelihatan bukunya. Maka untuk akhwat, kalau seandainya tidak bisa lihat papan tulis, bisa lihat lewat YouTube. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya sambil buka grup, karena saya selalu lupa buka grup. Saya buka grup Balikpapan Mengaji Sunnah. Kalau ada yang mau bertanya di WhatsApp, begitu juga yang akhwat. Untuk yang akhwat saya buka. Untuk di Telegram saya buka juga. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak mengusap, kemudian kan biasanya pakai sepatu ada kaos kakinya. Jadi kalau tidak mengusap sepatu tapi memang dianya melepas di sepatunya. Iya, kaos kakinya. Yang mau dipakai cuma kaos kaki. Iya. Iya. Termasuk kesalahan mengusap sepatu dan di kakinya itu ada sepatu dan kaos kaki. Lalu ketika masuk masjid sepatunya dilepas. Seharusnya kalau memang mau sholat dengan hanya kaos kaki, berarti waktu wudu jangan usap sepatu, tapi kaos kakinya yang diusap. Dan itu yang umum terjadi pada kita, kalau misalnya kita mau kerja, ya, kaos kaki kita masih baru dipakai pagi itu, kaos kaki kita belum bau, kita kepengen masuk sholat zuhur di masjid, kaos kakinya tetap dipakai, sepatunya tidak. Nah kalau memang demikian, waktu pagi mau berangkat kerja, wudu dulu baru pakai kaos kaki.
Nanti waktu sudah datang sholat zuhur, waktu wudu sepatunya dicopot, tapi kaos kakinya diusap. Sehingga nanti waktu masuk masjid, sepatunya diparkir di luar, kaos kakinya pakai ke dalam. Jadi pahami? Lanjut ke cara mengusap khuf, sepatu dan kaos kaki. Cara mengusap khuf, sepatu, dan kaos kaki. Mengusap khuf dilakukan sebagai berikut. 1. Yang diusap adalah bagian atasnya atau punggung kaki, bukan bawahnya. Ya. Mengusap khuf, caranya adalah pertama yang diusap itu bagian punggung kakinya. Coba teman-teman pegang, mana punggung kaki? Yang hitamnya atau yang putihnya? Ya, yang hitamnya, kalau memang kakinya hitam. Bukan bawahnya. Meskipun biasanya yang kotor itu apa? Bawahnya. Kenapa kalau kita mengusap kaos kaki yang kita usap adalah atasnya? Kenapa bukan telapaknya? Kan yang kotor itu telapaknya kaos kaki. Jawabannya ada di perkataan Ali bin Abi Thalib berikut ini. Kata beliau, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi atau khuffaini aula bil mashi min a'lah." Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi. Apa kata beliau? Seandainya agama ini didasarkan pada logika semata, niscaya bagian bawah khuf atau alasnya lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya atau punggung kakinya. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Diriwayatkan Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ya. Alasannya adalah karena semata-mata agama ini bukan cuma pakai otak. Kenapa yang diusap adalah bagian atasnya? Jawabannya karena agama ini bukan pakai logika semata. Tetapi dengan ketundukan kepada apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun tidak sesuai dengan logika. Seandainya di dalam agama ini ketika kita mengikuti tuntunannya kok bertentangan dengan logika, maka yang dibuang apa? Logika. Tapi jangan kemudian kita mengatakan berarti kita ini ikut agama nggak pakai otak dong. Akalnya nggak dipakai. Kita bilang akal dipakai. Gimana antum mencerna ini semua kalau nggak pakai akal? Apakah antum mencerna ini semua pakai dengkul? Kita cerna semuanya pakai akal. Ya atau tidak? Kalau nggak berakal gila nggak paham ini. Kalau kita ini gila nggak bisa nulis, nggak bisa nerjemah. Antum nggak duduk di sini. Mungkin antum duduk di jalanan kalau nggak pakai akal. Kita beragama pakai akal. Cuma maksudnya adalah di dalam agama ini seandainya ada sesuatu yang menurut akal kita kok salah agama ini, maka yang ditaruh di bawah kaki itu akal. Akalnya taruh dulu di telapak kaki. Contoh ini. Kalau menurut logika kita seharusnya yang diusap itu bagian telapak karena telapak yang kotor. Tetapi kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini hanya pakai logika, maka yang diusap itu bagian bawah, bukan bagian punggung kaki. Tapi karena saya lihat Rasulullah SAW melakukannya, yaitu usap punggung kaki, maka kita tinggal ikut saja. Tidak usah menghakimi. Tidak usah kemudian agama ini diutak-utik menurut akal kita. Contoh yang lain dalam masalah waris. Menurut logika kita, seandainya ada orang tua di Balikpapan lagi sakit keras, yang ngurusi sampai urusan ganti popoknya anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki misalnya kerja di Jakarta, bahkan jadi manajer. Begitu orang tua wafat, anak yang jadi manajer di Jakarta ini pulang. Besok malamnya rapat keluarga tentang pembagian warisan, ternyata anak laki-laki yang di Jakarta malah dapat 2 kali anak perempuan yang nungguin orang tua sampai ngurusin BAB-nya, BAK-nya. Menurut logika kita, adil atau tidak? Nggak adil. Tapi kalau di dalam agama bahwa anak laki-laki 2 kali anak perempuan, maka akal kita taruh di bawah telapak kaki. Taruh di bawah. Supaya tidak mengatakan agama ini tidak masuk dalam logika. Berapa banyak agama kita ini yang kalau kita mau pakai logika-logikaan memang tidak cocok. Tapi namanya kita agamanya agama Islam, bukan agama akal. Islam itu apa? Menyerahkan diri sepenuhnya.
dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, maka terima saja. Lagi pula kalau kita mau pakai akal sehat, sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Kalau seandainya kita mau pakai akal sehat, seharusnya agama ini memang tidak bertentangan dengan logika. Kalau kita bilang bertentangan, sebenarnya logika kita aja yang belum nyampe. Betul atau tidak? Contohnya waris tadi. Kalau ada yang mengatakan, wah itu tidak adil, kita bilang itu bukan tidak adil. Antum yang belum nyampe aja otaknya. Wah, adilnya di mana? Kasihan dong anak perempuan, kok anaknya setengahnya anak laki-laki. Ini yang capek, ini yang dapat 2 kali. Kita katakan, mungkin logika antum belum sampai. Anaknya yang perempuan ini kan biasanya nanti menikah atau malah sudah menikah. Kalau dia menikah, dia menafkahi atau dinafkahi? Dinafkahi. Sedangkan anak laki-laki ketika dia menikah, dia nafkahi atau dinafkahi? Nafkahi anaknya orang, nafkahi lagi anaknya. Makanya laki-laki dikasih 2 kalinya perempuan. Itu salah satu hikmahnya. Karena laki-laki punya tanggung jawab sebagai tulang punggung. Sedangkan perempuan tulang rusuk. Lanjut, kata Al-Mughirah. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW mengusap bagian atas khufnya. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Dari 2 riwayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa caranya saat mengusap khuf, pertama yang diusap adalah punggung kaki, bukan telapak kaki. Lanjut. Hal-hal yang diusap saat wudu yang kedua adalah saat mengusap khuf, tangan kanan diletakkan di atas khuf kanan dan tangan kiri diletakkan di atas khuf kiri. Ya. Berikutnya, selain yang diusap adalah bagian punggung kaki, cara mengusapnya, nah silakan teman-teman pegang kakinya masing-masing. Apa katanya? Tangan kanan diletakkan di khuf kanan. Sedangkan tangan kiri diletakkan di khuf kiri. Jadi bagaimana ngusapnya? Terus? Ya. Bagaimana kalau sekali 2 langsung dua-duanya? Bisa nggak tuh? Tangan kanan usap kanan, tangan kiri usap kiri, tapi langsung bareng, bisa nggak? Ya. Bisa karena lagi di karpet. Di tempat wudu emang itu duduk begitu? Gimana kalau di tempat wudu? Pakai botol? Enggak. Tangan kanan mengusap khuf kanan, tangan kiri mengusap khuf kiri, tapi bareng langsung, tapi di tempat wudu. Bisa nggak? Hah? Ya, bisa dengan cara nungging. Atau kalau di tempat wudunya itu ada tempat duduknya. Kalau posisinya berdiri, maka satu-satu itu boleh. Tangan gini ya, mana kerannya? Biasanya ini keran, ambil airnya. Susah sih ini ada mic kuping ya. Coba, ini karena saya pegang mic, jadinya saya tidak bisa melakukan dengan 2 tangan. Tapi saya ambil air dari kerannya tutup, buang, sebatas yang ada di telapak tangan kanan mengusap khuf kanan ini. Oke? Kemudian ambil air yang di ambil air untuk telapak tangan kiri, terus buang, sebatas yang menempel di telapak tangan kiri, usap khuf kiri. Kalau antum tidak bisa, atau tangannya memang cuma 1, maka boleh untuk dua-duanya. Jadi misalnya pakai kiri saja. Ambil, usap khuf kanan, usap khuf kiri. Kalau mau kanan pegang kiri, kiri pegang kanan juga boleh. Kalau memang sedang duduk di sebuah tempat, dudukan, antum mau usap langsung dua-duanya juga boleh. Atau nungging tadi. Kalau pinggangnya ndak encok. Apa kata Imam Ahmad? Di antara para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada yang mengatakan dengan 1 ataupun 2 tangan diperbolehkan. Ya. Sebagian ulama mengatakan
Mau pakai satu tangan boleh, mau pakai dua tangan boleh. Dalam hal ini fleksibel. Cara yang ketiga. Hal yang ketiga adalah pengusapan dilakukan hanya sekali saja. Cara yang ketiga, pengusapan itu hanya satu kali saja. Saya pernah tuliskan mungkin bukan di masjid ini tetapi di masjid bandara bila tidak salah. Kaidahnya begini. Di dalam wudu itu ada cuci dan ada usap. Semua yang usap hanya satu kali. Tidak boleh lebih. Sedangkan yang cuci minimal satu kali. Sunnah berapa? Sunnah berapa? 2 apa 3? 2 atau 3 kali. Dua-duanya boleh. Boleh 2 kecuali kepala hanya satu kali. Boleh 3 kecuali sesuatu yang diusap hanya boleh sekali. Maksimal 3 dan tidak boleh lebih dari itu. Kaidahnya dalam wudu, setiap yang dicuci minimal satu kali, jelas satu kali. Kalau tidak dilakukan, tidak sah wudunya. Sunnah mendua kalikan atau meniga kalikan, maksimal 3. Sedangkan yang usap maksimal satu kali. Apa contoh yang dicuci? Wajah, terus tangan, terus kaki, terus itu dong. Kumur, terus istinsyak, terus pasangannya istinsyak, istinsar. Nah ini kalau belum dapat babnya kembali ke awal buku, ada semua. Contoh yang diusap, kepala, apalagi? Kok kaki? Khuf atau sepatu atau kaos kaki, apalagi yang juga diusap? Jilbab, cuma belum nyampe babnya. Contoh yang lain? Perban. Contoh yang lain? Sorban. Tapi sorban yang muhannakah. Apa itu sorban muhannakah? Minggu depan insyaallah. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Saya masuk di tanya jawab karena bab pembatal khuf sudah selesai, cara mengusap khuf juga selesai. Di grup Balikpapan Mengaji Sunnah, Asif, apakah tidak apa-apa jika wudu mengusap khuf di tempat sholatnya, kemudian karena ramai atau jauh, atau ingin tempat itu dengan waktu yang lama, pakai semprotan spray? Gimana? Apakah tidak apa-apa jika wudu mengusap khuf di tempat sholatnya? Oh, mungkin seperti orang yang i'tikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Bisakah? Bisa. Saya sudah praktekkan dalam bentuk video, teman-teman bisa lihat di YouTube yang biasanya saya kalau jelang umroh i'tikaf biasanya saya share. Karena banyak yang bilang ini bermanfaat. Nah, saya biasa ketemu kalau di Masjidil Haram sedang i'tikaf, ketemu dengan ikhwan-ikhwan misalnya, Masya Allah Ustadz, jazakallah khairan videonya. Video yang mana? Video yang itu. Yang ada penjelasan tentang mengusap khuf, kemudian manajemen i'tikaf, waktu dan tempat. Ya. Dengan catatan, kalau memang antum wudunya di tempat sholat, yaitu di Masjidil Haram misalnya, di dalam, kan antum butuh kumur-kumur tuh. Nah, waktu kumur-kumur antum pakai apa? Kalau saya biasanya di sana, misalnya habis minum air zam-zam, gelasnya tidak saya buang. Gelasnya saya pelihara. Terus saya masukin tisu. Jadi kalau pas kebetulan tidak bisa keluar karena tempatnya jauh atau ramai, kemudian saya wudu di tempat saya i'tikaf, maka saya kumur lalu kemudian saya buang di dalam gelas tapi ada tisu. Supaya kalau dia tertendang, tumpah, itu tidak, air kumur kita itu tidak jatuh di karpet. Dikasih tisu, ditutup gitu. Di Telegram, apakah mengusap khuf ini sebuah keringanan saja ketika ada uzur atau sebuah pilihan? Manakah yang lebih afdal, lebih banyak pahalanya, cuci kaki atau mengusap khuf? Ya, penanya silakan membaca di bagian hukum. Ada di bagian awal. Sebagian ulama berpendapat mengusap khuf lawan cuci kaki lebih bagus cuci kaki. Ini pendapat jumhur. Sebagian ulama seperti dalam mazhab Hambali, mereka lebih memilih bahwa mengusap khuf itu keringanan, dan keringanan itu lebih Allah sukai untuk diambil bila memang dibutuhkan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah sangat senang apabila Allah berikan keringanan, lalu keringanannya diambil, sebagaimana bila Allah kasih kita kewajiban, lalu kewajibannya dikerjakan. Ini pendapat kedua. Jadi memang ada ikhtilaf ulama. Saya pribadi, saya lebih condong pendapat yang kedua. Bahwa mengusap khuf itu keringanan. Selama memang dibutuhkan, usap khuf itu lebih utama. Alasan yang lain adalah karena Nabi biasa mengerjakannya, karena para sahabat biasa mengerjakannya. Dan alasan yang lain adalah dalam rangka untuk menyelisihi pemahaman ahlul bid'ah seperti Khawarij dan Syiah yang mereka tidak mau mengusap khuf. 3 jawaban saya ini ada di bagian awal-awal buku tentang hukum mengusap khuf. Dari Suheryanto, kalau tidur bisa membatalkan wudu, apakah tidur juga membatalkan khuf? Jawabannya? Ulang ya. Kalau tidur nyenyak maka batal wudu, betul? Maka kalau tidur nyenyak apakah batal khuf? Batal. Ada pendapat yang lain? Pendapat yang lain tentu tidak batal. Tidak mungkin setengah batal, setengah tidak. Dan ada ikhtilaf di antara antum berarti. Jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Pertama, tidak masuk dalam pembatal. Kan ada 4 pembatal dan tidur tidak masuk di situ. Yang kedua, orang yang mengusap khuf punya jatah 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Meskipun dia BAK, meskipun dia BAB, meskipun dia tidur nyenyak, kalau memang khufnya belum dilepas, meskipun jarang BAB itu tidak lepas, maka belum batal wudunya, belum batal mengusap khufnya. Simpelnya, selama tidak disebut di sini berarti bukan pembatal. Dari Frankie,
berkaitan dengan pembatal mengusap khuf nomor 3, apakah keringanan mengusap khuf masih bisa dan boleh dilakukan, ataukah tidak boleh lagi sampai waktunya habis? Oh, berkaitan dengan pembatal yang ini, mengusap khuf kemudian dilepas dan belum sempat dipakai sudah keburu hadas. Pertanyaannya, intinya bagaimana setelah itu? Jawabannya, kalau memang nanti mengusap khuf, maka antum wudu lagi. Karena kan sudah apa? Karena sudah apa? Assalamualaikum. Karena sudah apa? Karena sudah hadas. Kalau memang sudah hadas, berarti sebelum dipakai antum wudu lagi, supaya nanti berlaku ulang lagi mengusap khuf. Semoga bisa dipahami. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.